Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart ASN. Ya, selamat datang kembali di podcast Lensa Birokrasi. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Kabar baik. Diskusi. Ya, semoga tetap semangat mengabdi ya untuk negeri. Perkenalkan, nama saya Lidis Nurbaiti. Saya akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam diskusi yang seru banget. Ya, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi hits nih di Kota Tarakan, yaitu transformasi smart governance di mall pelayanan publik di MPP atau Kota Tarakan. Sudah hadir nih bersama saya rekan saya yang bernama Mbak Cici dan Mbak Truli. Apa kabar nih Mbak narasumber? Baik-baik. Baik, Mbak Lilis. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya. Jadi kita tahu nih ya, mungkin belakangan ini pemerintah sedang gencar melakukan transformasi digital. Di Tarakan MPP jadi ujung tombak. Menurut kalian, apa sih contoh konkret good practice yang sudah berjalan di sana? Terima kasih Mbak Lilis. Kalau menurut saya, dan kemarin juga sempat nih ngobrol panjang dengan Kabid di Mall Pelayanan Publik Kota Tarakan. Jadi itu ada dua hal unggul di Disdukcapil Tarakan. Jadi yang pertama, pelayanan online berbasis WhatsApp. Nah, kenapa sih harus WhatsApp gitu ya? Kemarin itu diinfokan bahwa WhatsApp ini kan paling umum yang pernah kita gunakan dan sekarang juga lagi digunakan gitu. Jadi warga itu tidak perlu download aplikasi baru, dan yang istilahnya kalau download lagi itu kan membingungkan tuh. Jadi cukup chat, kirim berkas, urusan selesai. Jadi menggunakan WhatsApp itu lebih terjangkau dibandingkan harus download aplikasi baru gitu Mbak Lilis. Iya, benar banget. Terus yang kedua ini ada yang luar biasa juga, namanya program integrasi antara RSUD sama Babidan. Jadi bayi yang baru lahir di Vaskes yang kerjasama, gak perlu orang tuanya mondar-mandir tuh ke kantor Capil. Begitu bayinya lahir, mereka langsung dapat akta kelahiran, KIA, kartu identitas anak, terus dapat kakak baru yang udah langsung update. Nah ini semua yang kita sebut layanan proaktif. Wah, keren ya. Tapi untuk perbandingan, apa ada sih bad practice yang pernah kita temuin di lingkungan instansi secara umum atau di masa lalu? Pasti ada. Kalau bad practice itu biasanya kaitannya sama silogisme data. Nah dulu itu antar instansi tuh nggak mau bagi data. Jadi setiap warga tuh harus bawa fotokopi KTP yang berlembar-lembar. Cuman untuk urusan data-data yang sebenarnya udah ada di sistem pemerintahan. Nah itu tuh kan bisa menghambat efisiensi, terus merugikan publik juga secara waktu dan juga biaya. Menarik. Jadi sekarang kita bedah nih dari segi strateginya. Jadi untuk good practice tadi terkait layanan WA dan integrasi lahir itu, apa sih kunci keberhasilannya dari itu? Ya, tadi juga udah dijelasin sama Mbak Truli ya. Jadi kuncinya itu kolaborasi dan empati. Jadi kalau misalnya nih kita udah ke pemerintah itu kan tidak lagi menunggu di kantor gitu. Jadi memang kita sebagai instansi yang menjemput bola ke rumah sakit. Kalau zaman dulu kan kita setelah lahiran harus ke Disdukcapil. Nah, kalau sekarang kan kita yang jemput bola. Ada kolaborasi di situ gitu. Jadi strategi ini bisa menular ke unit-unit lain. Jadi misalnya integrasi data kemiskinan dengan Dinsos agar bantuan tepat sasaran secara otomatis gitu, Mbak Lilis. Oke, lalu bagaimana nih dengan bad practice-nya tadi? Jadi apa sih kira-kira penyebab kegagalannya? Kalau ditulis lagi, penyebab gagalnya itu adalah ego sektoral dan juga ketakutan akan perubahan teknologi. Kalau mau tahu solusinya jelas, digitalisasi yang terintegrasi. Jadi kita tuh harus berhenti budaya fotokopi yang banyak itu, terus harus mulai percaya dengan database tunggal, single identity number buat seluruh keperluan. Oke, nah kalau kita kaitkan dengan nilai latsar kita, yaitu manajemen ASN dan smart ASN, kira-kira bagaimana nih
dari kedua narasumber nih melihat fenomena di MPP Tarakan ini? Oke, berdasarkan hasil wawancara kemarin, dari sisi Smart ASN sendiri, petugas di MPP Tarakan itu kan menunjukkan literasi digital yang tinggi tuh. Mereka juga memanfaatkan teknologi WhatsApp dan sistem terintegrasi untuk mempermudah warganya. Mereka juga menunjukkan nilai networking karena mampu bekerja sama dengan pihak rumah sakit itu. Kalau dari sisi manajemen ASN itu bentuk profesionalisme. ASN tuh nggak lagi bekerja secara kaku atau monoton, tapi juga inovatif. Sistem merit juga berperan di sini. Orang-orang yang mengisi posisi strategis di mall pelayanan publik itu haruslah mereka yang memang udah berorientasi pada pelayanan publik, jadi nggak sekedar untuk menggugurkan kewajiban mereka aja. Oke, jadi untuk kesimpulannya nih ya, smart government study itu bukan soal aplikasi canggih yang mahal aja, tapi soal bagaimana teknologi ini mempermudah hidup masyarakat gitu ya, Mbak narasumber. Jadi seperti yang dilakukan MPP Tarakan dengan layanan WA-nya dan integrasi Vaskesnya. Ya, betul. Dan sebagai CPNS juga, kita juga bisa nih menjaga keberlanjutan inovasi ini. Jadi terus mencari cara agar pelayanan publik makin smart gitu, Mbak Lilis. Luar biasa. Jadi diskusi kita hari ini ya, semoga bermanfaat dan terima kasih nih ya untuk Mbak Truli, Mbak Cici atas waktunya bisa menyempatkan hadir di sini. Saya Lilis Nurbaiti mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lilis. Terima kasih Mbak Lilis. Terima kasih. Yeah.